Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official bersama saya Dr. Indra Permana. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika meruqyah pasien kemarin tanggal 27 Februari 2024. Video ini saya record hari ini tanggal 28 Februari 2024. Nah, kemarin kan saya sudah membuat video, saya sudah menjelaskan tentang tanda dan gejala gangguan metafisik. Gangguan metafisik itu terdiri dari 3, ain, gangguan jin, dan sihir. Nah, dari cerita yang akan saya jelaskan nanti insya Allah, mari kita sama-sama aplikasikan keempat tanda dan gejala umum atau 4 tanda dan gejala besar dari suatu gangguan metafisik itu. Ini akan berguna terutama bagi peruqyah ya, maupun yang bukan peruqyah juga insya Allah ini akan bermanfaat. Ini adalah cara atau pemetaan supaya kita bisa membuat diagnosis kalau untuk peruqyah ya, untuk membuat diagnosis, untuk menentukan pasien ini atau orang ini apakah dia mengalami gangguan metafisik atau bukan ya. Baik. Kita review sedikit saja ya video kemarin tentang tanda dan gejala gangguan metafisik, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya halangan dalam hidup yang berulang-ulang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, adanya penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak biasa atau yang aneh atau yang tidak jelas sebabnya. Yang ketiga, adanya perubahan pada psikis tanpa sebab yang jelas atau sebab yang aneh. Dan yang keempat adalah sering bermimpi buruk yang berulang-ulang ya, mimpi buruk yang berulang-ulang, mimpi buruk atau mimpi yang aneh yang berulang-ulang. Oke. Pasien ini adalah seorang perempuan berusia 36 tahun. Dia tinggal di Desa Durian, daerah Sungai Ambawang. Itu di luar kota Pontianak ya. Cukup jauh dari rumah saya. Sebenarnya mereka sudah mendaftar ruqyah itu dari tanggal 7 Februari. Nah, makanya saya sebutkan tadi, ruqyahnya tanggal 27 Februari. Pasien ini sudah mendaftar dari tanggal 7 Februari tahun 2024. Waktu itu, karena jadwal saya masih padat, kan dia minta saya datang ke rumahnya, ke Desa Durian itu. Karena jadwal saya masih padat, jadi saya belum bisa. Katanya ini sudah tidak tahan, dok, katanya. Bisa ndak dipercepat, katanya. Saya bilang kalau mau cepat, coba datang ke klinik aja. Biar ruqyahnya di klinik aja, di tempat saya praktek. Katanya ndak bisa, saya ndak bisa keluar. Dokter aja yang datang ke sini, katanya. Ya udah, akhirnya saya jadwalkan waktu itu, kalau tidak salah tanggal 17 Februari. Lalu qadarullah hari itu juga saya ada kegiatan dadakan dari klinik. Akhirnya ruqyahnya di cancel. Nah, dari pengcancelan jadwal itu 2 atau 3 hari kemudian kalau tidak salah, pasien ini menghubungi saya lagi. Dok, katanya, bisa ndak ke rumah sekarang hari ini, katanya. Ini saya udah ndak tahan gitulah. Saya bilang ndak bisa. Jadwal saya itu sudah tersusun ya dari beberapa hari. Kayak sekarang nih pasien yang dijadwalkan ruqyah itu sudah ada 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan gitu. Jadi saya tidak bisa dadakan yang pertama. Yang kedua, pasien ini kan tidak ada yang bisa di cancel. Semua orang pengen cepat. Nah, saya prioritaskan yang lebih dulu daftar. Jadi siapa yang daftar duluan itu yang ada di daftar tunggu paling depan kan gitu. Biar adil kan. Kalau mau cepat sih semua orang juga pengen cepat dilayani. Nah, karena itu saya rekomendasikan teman saya di Pontianak ini. Nah, saya bilang, mau ndak sama teman saya? Mudah-mudahan dia ada waktu cepat, mudah-mudahan bisa bantu segera kan. Tapi pasiennya ndak mau. Tetap sama Dokter Indra, katanya. Ya udah. Ya, singkat cerita akhirnya tanggal 27 kemarin itu alhamdulillah atas izin Allah akhirnya saya sampai ke rumahnya. Nah, waktu daftar pasien ini kan sudah mengisi identitas. Dia hanya menjelaskan keluhannya itu sedikit. Waktu itu katanya badannya lemas. Keluhannya cuma itu.
Saya tidak sempat tanya lagi, saya tidak minta penjelasan, karena dari tanggal 7 Februari sampai ke tanggal 26 itu, dia itu kan ada berapa kali ngubungi saya yang minta, segera dok bisa ndak sore ini gitu. Yang saya ndak bisa karena saya ngurusin pasien lain, jadi saya tidak terlalu aware, saya tidak terlalu memperhatikan ini kasusnya. Saya pikir nanti aja lah pas sudah dijadwalkan saya akan tanya lebih lanjut, atau ketika saya sudah datang ke rumahnya gitu. Oke. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 2024 dengan kemudahan yang Allah berikan, sampailah saya ke rumahnya. Akhirnya saya bertemu. Rumahnya memang di kampung, benar-benar di kampung. Jalannya alhamdulillah bagus, jalannya beton. Terus saya masuk lagi jalan tikus, itu tanah merah. Kiri kanannya kebun, terus ada rumah penduduk yang jarang-jarang. Sampailah saya ke rumahnya. Sampai ke rumah, saya disambut suaminya, terus kami masuk, kami ngobrol. Ternyata keluhan utamanya itu nyeri di lambung. Dan itu selalu terjadi pada waktu sore. Nah, ini kita aplikasikan ke 4 tanda dan gejala gangguan metafisik ya. Pasien kan datang dengan keluhan fisik tuh. Dia mengeluhkan secara fisik, badan saya lemas katanya. Badan saya lemas. Itu yang menghambat dia, sehingga dia tidak bisa datang ke klinik saya di kota Pontianak. Katanya kalau saya keluar rumah, saya tuh rasanya mau pingsan dok katanya. Badan saya ini lemas. Jadi muncul kecemasan jadinya. Karena badannya lemas, rasanya mau pingsan, jadi muncul kecemasan. Jangan-jangan saya mau mati, saya mau mati gitu. Makanya dia tidak berani keluar. Bahkan pergi ke warung depan aja dia tidak berani katanya. Nah, kalau sudah masuk waktu sore, setelah waktu asar ya, setelah waktu sholat asar itu, dia mulai mengalami sakit di ulu hati, seperti diremas-remas, seperti ditekan katanya. Kalau sudah sakit di sini, nafas sesak. Kalau nafas sesak, lama-lama jantungnya berdebar lebih cepat. Kemudian kaki tangan jadi dingin. Kemudian katanya sakitnya ini sudah 3 bulan. Nah, dalam periode 3 bulan ini, dia juga ternyata diobati oleh beberapa orang terapis. Bukan dokter, dia belum pergi ke dokter katanya. Dia belum pergi ke dokter. Jadi dia sudah diobati oleh peruqyah, dan cuman mereka bilang ada yang syar'i, ada yang tidak gitulah kalau dari tata cara meruqyahnya. Nah, ternyata saya ini bukan orang pertama yang mengobatinya ya. Udah keberapa, mereka juga lupa udah berapa orang yang ngobati katanya. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Oke. Jadi keluhannya itu setiap menjelang sore, perutnya sakit, lalu lemas. Itu gejala fisiknya. Gejala psikisnya, gangguan psikisnya, perubahan psikisnya tanpa sebab yang jelas itu, dia jadi takut. Katanya kalau saya mau masuk kamar tuh takut katanya. Takut. Jadi seperti apa ya, klaustrofobia. Mirip-mirip klaustrofobia. Kalau masuk tempat yang tertutup itu takut. Jadi tidak berani tidur di kamar katanya. Di kamar tuh rasanya sesek. Padahal rumahnya itu cukup besar sih, walaupun di kampung cukup besar rumahnya. Kalau masuk kamar tuh sesek. Enaknya itu ada di ruang tengah katanya, ruang yang terbuka, yang lebar. Dalam pikiran tuh kan gini, kalau saya tumbang di sini, saya mati, saya terkunci misalkan dalam pikirannya tuh. Saya tidak bisa dievakuasi, saya tidak bisa ditemukan orang. Kalau saya di tempat terbuka, saya punya akses untuk keluar gitu. Kayak gitulah pikirannya tuh. Padahal situasinya aman kan, rumahnya baik-baik saja. Yang ketiga, dia sering bermimpi buruk. Katanya selama dia sakit, dia sering bermimpi tentang tema kematian. Bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Dia mimpi dia dikubur. Dalam mimpinya itu dia sudah mati. Tapi dia bisa ngelihat bahwa jasadnya itu akan dikuburkan oleh orang-orang, katanya. Mimpi tema kematian. Kemudian yang kedua, mimpi tentang binatang, mimpi tentang ular. Mimpi dikejar ular, mimpi diserang ular. Yang ketiga, mimpi tentang air. Mimpi air dia katanya. Selama 3 bulan sakit itu sering mimpi air. Nah, ini udah ada 3. Kalau hambatan dalam hidup tidak terlalu spesifik ya.
yang terhambat ya kerjanya. Nah, ini juga saya baru tahu, dan ini terjadi setelah ruqyah. Jadi waktu saya datang itu, dia cuma cerita sebentar. Keluhan saya kalau setiap mau masuk waktu setelah asar, mau masuk sore, mau menjelang maghrib itu, mulai sakit katanya. Lalu saya ruqyah. Waktu itu pasiennya bereaksi, dia cuma muntah aja. Muntah sakit gitu, gitu. Setelah muntah, katanya udah ringan, udah hilang sakitnya. Lalu dia cerita, nah itulah. Nah setelah ruqyah itu tuh yang dia banyak cerita. Dia bekerja di tempat orang Tionghoa sebagai pembantu rumah tangga. Pertama yang saya pikirkan, kalau memang tidak ada hal yang mengarah kepada sihir misalkan ada orang yang hasad atau orang yang dendam dengan dia. Saya sempat tanya juga, ada masalah enggak dengan orang 3 atau 4 bulan belakang ini? Katanya tidak ada dok, semuanya baik-baik saja. Baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang-orang, tidak ada masalah katanya 3 atau 4 bulan belakangan ini. Nah, saya perlu tanyakan itu, dan saya perlu pikirkan itu, bukan bermaksud suudzon, bukan. Ini kan untuk memetakan masalah dan kemungkinan sebabnya itu dari mana gitu. Nah, dia seorang pembantu rumah tangga ya, apa yang mau dihasadkan dari orang kan, rumahnya pun bukan, ya dia bukan orang kaya gitu. Lalu saya pikir apa ya? Nah, karena dia kasih clue, ini rumah orang Tionghoa katanya, orang non-muslim tentunya kan, agamanya menyembah berhala. Pikiran saya waktu itu, jangan-jangan ini ada gangguan, kemungkinan ya, dari jin yang ada di rumah majikannya itu. Saya pikir seperti itu waktu itu. Lalu saya tanya, di dalam rumahnya itu ada ini enggak, ada tempat kayak sesajen atau tempat penyembahan itu yang kecil, biasanya kan ada di tempat orang-orang tuh, di rumahnya, rumah tertentu biasanya. Katanya enggak ada dok. Kalau katanya iya, misalnya iya ada tempat penyembahan kecil, nah mungkinlah ada entah sesuatu dia lagi bersihkan, atau dia mindahkan barang, atau dia meletakkan sesuatu, atau menjatuhkan sesuatu, atau lewat situ, yang membuat jin di situ tidak suka atau marah, akhirnya menyakiti dia gitu. Nah ini katanya tidak. Nah dari pertanyaan situ, pasien ini cerita, katanya dalam 3 bulan ini saya sering mimpi anak kecil. Nah ini saya baru pertama nih Pak ketemu pasien yang seperti ini ceritanya ya. Dia sering mimpi ketemu anak kecil, entah itu keponakannya atau anak kecil yang dia tidak kenal. Lalu saya tanya, waktu mimpi itu ada ndak orang tuanya? Ada dok katanya. Kalau saya mimpi anak kecil, selalu ada 2 orang tua laki-laki dan perempuan. Terus saya tanya lagi, di dalam mimpi itu anak kecilnya hanya atau selalu 1 atau lebih dari 1? Katanya kadang-kadang 1, kadang-kadang lebih dari 1, jadi banyak anaknya. Tapi yang jelas di dalam mimpi anak-anak itu selalu ada 2 orang dewasa, 2 orang tuanya, maksudnya orang tua anak yang dilihatnya dalam mimpi itu, yaitu bapaknya dan ibunya. Itu yang selalu dia mimpi. Nah, ini memberikan sebuah clue buat saya. Terus saya tanya, apakah di tempat majikannya itu ada tempat usaha? Katanya iya dok, ada. Jadi mereka tinggal di sebuah ruko, di bawah itu tempat usaha warung kopi. Di lantai tengahnya tempat tinggal mereka, di lantai atas itu tempat jemur pakaian, dan ada sebuah kamar kosong katanya. Pasien ini sudah kerja dengan mereka kurang lebih 3 tahun. Nah belakangan ini akhirnya dia masuk ke kamar kosong itu yang ada di atas katanya untuk menjemur baju. Nah ini nih yang agak aneh. Pasien pun merasa aneh, katanya gini, saya disuruh majikan menjemur pakaian anak kecil, tapi di dalam kamar itu. Ini aneh katanya, karena baju orang dewasa semuanya di luar, di lantai atas itu, dijemur di luar. Tapi kalau yang baju anak kecil nih, tidak boleh di luar katanya, harus selalu dijemur di dalam kamar kosong itu. Kamar itu gelap katanya, artinya tidak dibuka, tidak ada akses matahari ke situ, hanya ruangan tertutup.
Tapi baju anak-anak itu tidak boleh dijemur di luar, tidak boleh terkena matahari langsung, harus selalu di dalam walaupun itu gelap. Oke, sekilas mungkin masih logis lah, mungkin pertimbangannya gini mungkin. Ini kan baju anak-anak, nanti takutnya kena matahari, nanti cepat usang misalkan atau yang lainnya. Ya, mungkin aja, tapi ini agak aneh sih. Kenapa baju-baju orang dewasa boleh ditaruh di luar, kenapa yang anak-anak ini harus di dalam gitu. Nah, kemarin saya lupa sih nanya apakah majikannya itu punya anak kecil gitu kan. Kalau punya anak kecil, berarti baju itu kemungkinan baju anaknya kan. Jadi itu tidak terlalu aneh. Mungkin mungkin alasannya tadi itu takut bajunya cepat usang kalau kena matahari langsung, jadi taruh di dalam gitu kan. Tapi kalau ternyata majikannya tidak punya anak kecil, jadi itu baju siapa gitu kan? Baju anak-anak itu punya siapa dan untuk siapa gitu. Oke, itu sampai situ aja. Lalu saya terpikir sesuatu. Saya langsung tanya gini, apakah Anda pernah bermimpi menyusui bayi? Dia bilang, iya, saya sering mimpi menyusukan bayi katanya. Ibu ini sering mimpi menyusui bayi. Nah, itu sampai situ. Saya mulai yang tadinya kemungkinan yang saya pikirkan banyak, sekarang mulai mengerucut. Ke sesuatu gitulah. Saya tidak sampai nanya gini, dalam 3 bulan ini atau 4, 5, 6 bulan belakangan ini apakah ada perubahan pada tempat usaha majikannya. Nah, itu saya enggak tanya lebih lanjut ke situ. Sampai di tadi ya, cerita tentang dia sering mimpi menyusui bayi. Lalu suaminya cerita, sebelum dengan dokter Indra, istri saya ini sudah diobati beberapa peruqyah katanya. Ruqyah pertama, pasien ini, istrinya ini kesurupan waktu di ruqyah, terus ngomong bahasa Cina, subhanallah. Pasien ini orang Madura. Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini untuk kepentingan deskripsi cerita ya, bukan maksud apa-apa, tidak. Pasien ini orang Madura. Ya, orang Madura. Ketika di ruqyah, kesurupan, dia bicara bahasa Cina. Dia sehari-hari tidak bisa bahasa Cina. Tidak bisa. Nah, ketika dia di ruqyah waktu itu, dia kesurupan dan berbicara bahasa Cina. Lalu pengobat yang pertama selesai, masih sakit, belum sembuh, datang lagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitulah. Nah, di antara sesi ruqyahnya itu, pernah juga pasien kesurupan dan berkata, pulang, mau pulang katanya. Waktu dia setengah sadar tuh, dia ngomong, pulang, mau pulang gitu. Pulang, berarti kan balik ke tempatnya kan, ke rumahnya gitulah. Berarti itu bukan rumahnya, badan pasien itu bukan rumahnya gitu. Berarti ini ada sesuatu dari luar, entah dari mana, ngikut kan gitu. Karena tidak ada hal lain yang mengarah ke situ, petunjuk-petunjuk yang mengarah ke dari mana makhluk ini berasal. Dan saya pikir ini bukan bukan kiriman sihir. Saya curiganya pasien ini dapat dari rumah majikannya. Saya curiga itu ya. Mungkin Anda sudah punya clue ini mengarah kemana gitu ya. Maksudnya yang mengganggu pasien ini. Nah, jadi setelah selesai kami ngobrol-ngobrol ringan lah. Saya memberikan nasihat kepada pasien dan sedikit penjelasan. Jadi saya jelaskan gini. Itulah resiko kalau kita bekerja di tempat orang-orang yang non-muslim. Atau ketika kita berada di sebuah tempat yang itu tempatnya non-muslim. Karena biasanya di rumah mereka atau di tempat-tempat mereka, di kantor mereka, di toko mereka gitu ya, orang non-muslim itu biasanya kalau di situ ada jinnya itu mereka tuh biasanya mengikuti manusianya. Jadi kalau misalnya ini rumah orang muslim, biasanya yang tinggal di situ tuh jin muslim juga biasanya. Kalau muslimnya taat ya. Kalau manusianya taat, maksudnya manusia muslimnya itu kalau dia beribadah di rumah, nah itu yang tinggal di rumahnya itu jin-jin muslim juga biasanya ya.
Nah, jin muslim itu ada dua, jin muslim yang saleh dan jin muslim yang fasik. Yang saleh itu biasanya mereka ada di atap. Mereka tidak tinggal di ruangan, tidak tinggal di toilet, di dapur, di kamar, tidak. Kalau jin muslim yang saleh, ya. Nah, kalau agama seperti itu, penyembah berhala, ya biasanya jin-jin yang berkaitan dengan sesembahannya itu gitu, atau ada juga jin yang lain. Yang jelas itu kafir, jin-jin kafir, ya. Ketika kita ini yang notabene seorang muslim masuk ke rumah orang non-muslim atau masuk ke sebuah tempat, entah kantor, entah toko, entah apa ya, tempat non-muslim, biasanya kan kebiasaan kita, normalnya gitu ya, kita kalau mau ngapa-ngapa itu kan baca bismillah. Baca bismillah. Itu sebenarnya hal sepele dan mungkin dianggap sepele bagi sebagian kita. Padahal itu berdampak sangat besar loh bagi mereka, dengan izin Allah. Kalau Anda masuk ke rumah non-muslim, Anda mau masuk ke kamarnya atau masuk ke dapurnya yang di situ ada jin-jinnya misalnya, Anda membaca bismillah aja, itu berefek besar mungkin ya bagi mereka. Ya, kalimat bismillah itu. Nah, saya yakin ibu ini mungkin kalau pas mau nyapu, mau buka pintu, mau naruh barang, nurunkan barang misalkan di rumah tuh, dia pasti baca bismillah entah kapan. Entah di awal atau di akhirnya gitu ya. Dari beberapa kegiatan mungkin semuanya, mungkin ada beberapa. Setidaknya ada bismillah. Insya Allah saya yakin. Setiap muslim tuh pasti baca bismillah. Atau dia mau minum, mau makan di rumah itu. Misalnya. Baca bismillah. Oh ya, kan Nabi juga pernah menjelaskan. Siapa yang mau masuk ke rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah, membaca bismillah. Kalau kita misalnya pulang dari pasar tuh, entah jin yang di pasar, jin yang di jalanan, atau yang lainnya ya, yang ngikut kita mau masuk ke rumah, ketika kita membuka pintu, kita baca bismillah, lalu kita tutup bismillah gitu ya, mereka tidak akan bisa masuk. Ketika kita makan setelah itu, dengan tangan kanan tentunya, dan membaca bismillah, syaitan tidak bisa atau tidak dapat mengambil makanan dari kita. Itu betapa besarnya, betapa dahsyatnya efek bacaan bismillah, hanya bismillah. Jadi pasien ini ketika bekerja di situ, kemungkinan karena dia muslim, dia dianggap entah apa ya, ancaman mungkin, atau gangguan lah, setidaknya gangguan bagi jin-jin yang ada di situ ya, kemungkinan. Pertanyaan selanjutnya adalah, jin yang mengganggunya ini jin apa gitu kan? Jin penghuni asli rumah itu atau jin peliharaan? Nah gitu. Itu yang tadi saya katakan, mengerucut ke sesuatu gitu. Itu jin biasa yang tinggal di rumah-rumah atau itu jin peliharaan gitu. Karena mimpinya itu sering mimpi nyusukan bayi. Selalu sering mimpi bayi katanya. Mimpi didatengin bayi, mimpi gendong bayi, mimpi nyusukan bayi. Mimpi melihat anak-anak kecil, ada orang tuanya 2 gitu. Selalu sering mimpi itu katanya, di samping mimpi yang lain. Nah itulah. Alhamdulillah setelah proses ruqyah selesai, kami melanjutkan pembicaraannya. Saya tanya, gimana, masih kerja di situ enggak? Enggak dok, katanya, saya sudah berhenti. 3 bulan kan sakit, 3 bulan enggak masuk kerja, dan dia sudah berhenti katanya. Kalau dia belum berhenti pun saya menyarankan untuk itu juga. Karena sepertinya ini serius ini. Pasien tuh pikirannya itu dibawa ke kematian. Takut mati. Kalau keluar itu badan lemas, jantung berdebar, rasanya nafas tuh nggak sampai. Jadi pikirannya tuh, saya mau mati kayaknya nih, mau mati nih gitu. Dalam mimpinya sering mimpi ketemu orang sudah mati, mimpi kuburan. Terus yang khas yang tadi ini, mimpi anak kecil, mimpi bayi, mimpi menyusui beberapa kali katanya. Pernah dia tidur siang di rumah majikannya itu, mimpi menyusui juga. Gitu. Mungkin Anda yang menonton ini juga punya kesimpulan sementara ya, bisa berspekulasi gitu ya, ini arahnya kemana gitu ya, gangguannya gitu ya. Ya itulah. Jadi
saya sebelumnya ingin memberikan saran kepada dia, Bu, sebaiknya Ibu tidak bekerja di situ lagi. Takutnya nanti ada atau akan terjadi apa-apa, sesuatu yang sifatnya buruk, ya. Sesuatu yang sifatnya buruk. Karena gini, kalau benar orang itu ada suatu ikatan perjanjian dengan bangsa jin atau sejumlah jin, atau dengan seorang atau dua orang raja jin yang punya anak buah untuk kepentingan tertentu, misalnya dalam hal ini untuk kekayaan, untuk menarik pelanggan misalnya ya, jin ini akan minta timbal balik, mereka minta upah. Takutnya di antara upahnya itu adalah nyawa. Itu. Kalau istilah orang Jawa itu tumbal. Tumbal itu adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sesuatu. Minta tumbal. Tumbal itu bisa dari diri dia sendiri, bisa dari keluarganya, atau bisa dari orang lain yang ada di sekitar mereka, termasuklah pembantu. Nah itu hati-hati ya. Nih bagi saudara-saudara kaum muslimin ya, hati-hati ya. Hati-hati kalau bekerja di sebuah tempat yang disinyalir punya, atau kita menduga di situ ada semacam perjanjian dengan bangsa jin untuk kekayaan. Hati-hati ya. Siapa tahu kita adalah salah satu yang ada dalam perjanjian antara dia dengan bangsa jin. Takutnya begitu. Itu. Ya wallahu a'lam. Ini sekali lagi, ini hanyalah spekulasi, hanya perkiraan saja ya. Dan itu bagian dari antisipasi. Saya sebagai peruqyah akan mengedukasikan itu kepada pasien ya. Hati-hati, karena itu bukan sekedar gangguan, biasanya itu arahnya lebih serius, lebih buruk dari itu gitu. Makanya sebaiknya sangat berhati-hati dan sebaiknya dihindarkan diri kita berada di situasi yang seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin Allah mudahkan proses ruqyahnya. Berarti saya hanya sekedar membersihkan piring, sisa-sisa makanan. Mungkin sudah banyak hilang, sudah banyak yang keluar melalui bantuan peruqyah-peruqyah sebelum saya. Kan saya ini yang sudah yang keberapa kemarin, mereka sampai lupa udah berapa orang yang bantu meruqyah dari 3 bulan yang lalu itu, sepanjang 3 bulan ini. Saya hanya dapat sisa-sisanya aja mungkin. Karena waktu saya ruqyah pasien hanya reaksinya muntah. Kalau yang pertama awal-awal itu kan kata suaminya dia sampai kesurupan. Ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Melayu, minta pulang lah, ada yang bilang pengen bunuh lah, kayak gitulah. Nah, itu ya. Oke, jadi itu ya. Itulah pengalaman saya meruqyah pasien yang dia datang dengan keluhan yang mungkin biasa aja gitu ya, seperti pasien ruqyah pada umumnya gitu. Cuman dari background ceritanya itu ada hal yang khusus dan bahkan itu pertama kali saya temukan. Yang tadi itu mimpi sering menyusui bayi, mimpi ketemu anak-anak yang ada orang tuanya gitu. Keluhan fisiknya seperti tadi, ada gangguan di lambung, gangguan seluruh tubuh, kemudian ada perubahan psikis, dan mimpi buruk yang khas seperti tadi. Ya itulah caranya ya. Jadi sekali lagi, tanda dan gejala gangguan metafisik itu secara umum ada 4. Yang pertama, adanya halangan dalam hidup tanpa sebab yang jelas. Halangan yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua, adanya gangguan fisik atau penyakit fisik, gangguan kesehatan yang tidak biasa, yang aneh, yang susah sembuhnya. Yang ketiga, adanya perubahan psikis tanpa sebab yang jelas, yang aneh. Dan yang keempat, akan sering bermimpi buruk, atau mimpi buruk, mimpi aneh yang berulang-ulang. Itu ya. Oke, semoga ada manfaatnya ya cerita ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya. Setidaknya untuk tambahan wawasan lah. Oke pemirsa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang akhirnya menjadi member ya, yang berkontribusi secara langsung kepada saya melalui channel ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah mudahkan saya membuat video-video seperti ini lagi untuk edukasi, untuk tambahan informasi untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.